Halo, selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama aku Aga. Di sini aku pengen sharing terkait dengan interview. Nah, pertanyaan interview yang pengen aku jawab dan aku jelasin sekarang dari teman-teman yang udah request adalah apa kelebihan dan kekuranganmu gitu. Nah, bagi teman-teman, tahu nggak teman-teman? Pada dasarnya, pada saat kita ditanya apa kelebihan dan kekuranganmu gitu ya, silahkan jelaskan. Pada dasarnya adalah kita diminta untuk ya menunjukkan kepada recruiter atau user begitu ya, bahwa kita itu memiliki kesadaran diri terhadap potensi yang ada pada diri kita, baik yang sifatnya itu kelebihan maupun kekurangan. Kita sadar nggak sih sebenarnya kita punya kelebihan? Kita sadar nggak sih sebenarnya kita punya kekurangan gitu? Itu nomor satu. Yang nomor dua adalah apa yang kita lakukan pada saat kita sudah sadar kita memiliki kelebihan dan kekurangan tersebut gitu. Nah, tentunya di sini nanti teman-teman bisa dihubungkan dengan jabatan yang akan dilamar. Harapannya di sini adalah teman-teman bisa berlatih nih untuk ditanya pertanyaan ini. Beberapa tips dari aku ya terkait dengan ini adalah satu, teman-teman nggak usah pakai jawaban yang sifatnya itu adalah soft skill atau sesuatu yang sifatnya abstrak, karena takutnya pada saat teman-teman menjelaskan hal baik itu kelebihan maupun kekurangan yang sifatnya itu abstrak, sesuatu yang tidak terukur, misalkan saya adalah orang yang perfeksionis, saya adalah orang yang sempurna gitu, dan teman-teman belum terbiasa menjawab pertanyaan dengan jawaban ini, takutnya nanti blunder sendiri, cari alasannya itu susah. Nah, terus apa yang bisa dilakukan? Silahkan sebutkan gitu ya, kelebihan maupun kekurangan yang satu, sifatnya itu teknis. Yang kedua, sifatnya itu adalah suatu proses yang ada continuous improvementnya, ada perbaikan berkelanjutannya. Misalkan nih, paling susah kan biasanya jawab pertanyaan apa kekuranganmu. Banyak orang yang menyebutkan bahwa kekurangan saya atau kelemahan saya adalah saya orangnya mudah lupa sehingga saya bawa buku catatan, saya orangnya kurang teliti kalau berhitung sehingga saya membawa kalkulator. Tidak ada yang salah dengan pertanyaan ini, tapi sadarkah teman-teman bahwa pertanyaan ini menjadi pertanyaan template yang terkadang di dunia profesional jadi bahan candaan tuh gitu. Kok orang Indonesia sekarang atau talent ready atau job seeker Indonesia sekarang kok jadi pelupa semua sih kalau ditanya pertanyaan ini, kok jawabannya itu semua gitu. Nah, kenapa kalau teman-teman tidak mencoba ada hal teknis lain yang teman-teman bisa tapi belum sempurna, misalkan kemampuan berbahasa Inggris. Pada saat teman-teman ditanya apa kekuranganmu gitu, silahkan sampaikan, sekarang saya baru mampu berkomunikasi dengan bahasa Inggris secara pasif, atau misalkan sekarang saya mampu berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris, namun untuk beberapa kosakata atau sektor tertentu saya belum bisa lancar. Namun saya sangat menyadari bahwa ke depan karir saya akan sangat dipengaruhi atau akan menjadi lebih mudah untuk mengembangkan diri saya maupun perusahaan saya pada saat saya memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik. Sehingga beberapa waktu yang lalu saya mulai belajar rutin bahasa Inggris pada saat misalkan setelah saya selesai kuliah atau pada saat weekend, dan itu saya lakukan sampai sekarang dan akan terus saya lakukan gitu. Jadi kayak oke, kelemahan teman-teman adalah baru bisa berbahasa Inggris pasif atau baru bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris tapi cuma obrolan atau sektor tertentu. Tapi yang udah teman-teman lakuin adalah teman-teman masih melakukan improvement gitu. Nah, contoh seperti ini teman-teman bisa gunakan untuk kemampuan yang lain gitu, kemampuan teknis tertentu yang teman-teman mungkin masih belum jago. Misalkan saya kelemahannya apa, misalkan sebutkan gitu, saya menyukai desain namun sekarang saya baru bisa menggunakan software ini dan ini untuk pembuatan ini, namun saya memiliki target pribadi pada tahun ini, saya harus mampu mengoperasikan ini untuk membuat produk ini, sehingga saya pada saat saya ada waktu luang atau memang saya luangkan pada jam sekian sampai sekian setiap harinya atau berapa kali seminggu, saya memang itu saya luangkan untuk belajar itu. Harapan saya dalam waktu 1-2 bulan saya udah mahir itu gitu. Jadi ini hal-hal yang sifatnya teknis gitu. Aku saranin kayak gitu ya teman-teman. Dan ini akan lebih mudah ya kalau dibandingkan dengan kalau misalkan teman-teman ngomong yang sifatnya abstrak. Saya adalah orangnya perfeksionis, saya orangnya adalah gini. Boleh teman-teman menggunakan itu, tapi gini ya, aku mau ngasih saran gini,
terkadang namanya interview kan kadang kita keceplosan, kadang kita udah tahu tuh kita mau ngomong hal-hal yang sifatnya teknis tapi kita keceplosan yang sifatnya soft skill. Nah, tips lagi pada saat teman-teman ngomongin kelebihan atau kekurangan tapi sifatnya itu adalah soft skill, di mana teman-teman bingung akhirnya berceritanya mau kemana, teman-teman silahkan langsung menceritakan kisah real yang ada pada hidup teman-teman gitu. Jadi silahkan ceritakan ya gitu, metode STAR mungkin teman-teman tahu gitu ya gitu. Jadi ada situasi di masa lalu seperti apa gitu ya gitu, silahkan teman-teman jelaskan seperti itu. Terus teman-teman di situ punya tugas disuruh ngapain gitu, terus habis itu teman-teman habis itu ngambil action apa gitu dan hasilnya gimana gitu. Jadi seperti tadi, saya adalah orangnya yang perfeksionis, dulu ada seperti ini Bu, kemudian saya diberikan tanggung jawab seperti ini, nah setelah itu saya berinisiasi untuk melakukan ini, tapi kendalanya seperti ini sehingga saya melakukan ini dan hasilnya seperti ini gitu. Jadi tadi ya, pada saat teman-teman sejak awal nggak keceplosan, silahkan sampaikan baik kelebihan atau kekurangan yang sifatnya teknis dulu. Yang kedua, kalau memang nggak sengaja keceplosan gitu ya, untuk menyampaikan yang sifatnya soft skill itu silahkan berikan contoh-contohnya, sehingga pada pertanyaan ini teman-teman itu bukan kayak you don't tell me but you show me gitu. Jadi sesuatu yang real gitu. Ingat ya teman-teman, kelebihan dan kekurangan ini bukan masalah baik buruknya orang itu di masa lalu. Kita tidak akan menjudge orang berdasarkan tadi baik buruknya seperti itu, karena setiap orang pasti punya baik dan buruk. Di sini adalah momen teman-teman itu promosi. Jadi berfokuslah, inti dari apa kelebihan dan kekurangan itu adalah untuk melihat teman-teman itu sadar nggak punya kelebihan dan kekurangan. Kemudian setelah sadar, teman-teman melakukan apa dengan kelebihannya, kemudian teman-teman melakukan apa untuk meminimalisasi kekurangannya untuk dijadikan suatu hal yang sifatnya perbaikan gitu. Paling sementara itu dulu dari aku, silahkan untuk dicoba dicari skenario-nya apa. Ingat teman-teman, jangan lupa untuk dilatih. Dan pada saat ini adalah tips yang terakhir adalah pada saat teman-teman menentukan kelebihan atau kekurangan, khususnya yang sifatnya kekurangan, tidak usah menyebutkan kekurangan yang berhubungan dengan fungsi jabatan. Misalkan teman-teman jadi admin, teman-teman nggak usah nyebut bahwa teman-teman itu orangnya kurang teliti di angka, di dokumen gitu, kurang bagus di pengarsipan, kurang bagus di administrasi. Jangan loh teman-teman daftar jadi admin kok kelemahannya seperti itu gitu. Coba pikirkan skenario apapun. Ingat teman-teman, ada orang yang kurang lancar atau belum lancar ke tahap selanjutnya hanya karena salah menjawab pertanyaan apa kelebihan maupun apa kekurangannya gitu. Ini hanya butuh dilatih ya teman-teman, nggak ada benar salah yang mutlak. Tipsku adalah silahkan diingat-ingat dulu kemampuan teknis apa yang teman-teman miliki, jadikan itu sebagai materi dengan beberapa kalimat singkat dan contoh nyata menjadi kelebihan dan kekurangan teman-teman. Aku harap teman-teman bisa menghadapi pertanyaan ini dengan lancar. Paling sementara itu dari aku teman-teman, terima kasih.